yaitu surah Luqman. Kenapa sih? Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah jadiin salah satu nama surah. Ternyata dari sini kita belajar yang pertama, jangan mandang seseorang dari covernya, dari luarnya. Kalau ibu belum tahu, Luqman ini orangnya hitam, bibirnya tebel, terus pokoknya nggak enak banget lah untuk dipandang. Luqman, benar? Orang negro ya, orang negro benar. Rambut keriting nggak? Keriting, nggak tahu rambut. Pokoknya orang negro, bibir tebel, terus jalannya agak pincang. Kerjaannya itu pengrajin kayu. Masya Allah, kan dia itu udah kayak budak lah sama tuannya. Tapi Allah kasih kelebihan berupa hikmah, ilmu hikmah, yaitu dalam Quran surah Luqman, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman ini kenapa dijadiin namanya, diabadikan dalam Al-Quran karena pesan-pesan tauhidnya kepada anaknya. Itulah yang membuat ia sangat Allah cintai. Luqman berpesan bahwa jangan menyekutukan Allah dan jangan peduliin omongan orang, tapi peduliinlah apa yang Allah katakan, Allah perintahkan. Akhirnya Luqman suatu hari ngetes anaknya dengan seekor keledai. Berjalan, pertamanya Luqman naik keledai, anaknya nuntun. Disampainya di suatu kaumnya komen bilang, dasar orang tua durhaka, masa anaknya suruh nuntun, ayahnya enak-enakan naik di atas keledai. Akhirnya dengar ucapan itu, Luqman turun, anaknya yang naik. Kemudian sampai lagi di suatu kaum, ketemu lagi di kaum yang berbeda. Kaum itu bilang, dasar anak durhaka, masa bapaknya suruh nuntun, terus anaknya yang enak-enakan naik. Akhirnya dua-duanya nggak ada yang naik, dua-duanya nuntun keledai. Sesampainya lagi di suatu kaum yang berbeda, kaum itu bilang, dasar orang goblok, orang bodoh, punya keledai tapi nggak dinaikin. Akhirnya Luqman sama anaknya ini naik berdua-duaan keledai. Ketemu lagi di suatu kaum, dasar orang nggak punya perasaan, keledai sekecil itu dinaikin 2 orang. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita ngikutin kata orang, nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada benernya. Bener gak Bu? Yang tadi awalnya Luqman yang naik, anaknya yang turun, terus orang komen bapaknya durhaka, anaknya suruh nuntun. Terus di kaum yang berbeda, giliran anak yang naik, Luqman yang turun, dibilang anaknya yang durhaka. Jadi seolah-olah hidup itu emang serba ya benar. Makanya Luqman pesan, jangan ikutin kata orang, tapi ikutinlah apa kata Allah.